Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Saeb Agusnanto SPDI. Saya merupakan seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Fikisik yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Saya mengambil mata pelajaran fikih dengan tema materi makanan halal dan haram, pembelajaran yang ketiga di kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Siap, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makanan haram. Ya. Namun sebelum itu kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum mengawali pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dulu. Bagi yang ada, bilang hadir ya, angkat tangannya. Izik, Bapak, Hadir. Padlam, Hadir. Nabila, Hadir. Bilqis, Hadir. Sipa. Hadir. Ya baik, alhamdulillah semuanya sudah pada hadir. Baik, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tentang muatan pelajaran ya. Yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan halal dan haram. Adapun indikatornya, yang pertama adalah menganalisis ketentuan makanan halal dan haram. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam makanan haram. 3. Menemukan macam-macam makanan haram. Keempat, menyajikan hasil analisis makanan yang haram. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan bertanya, mengamati, dan mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat pertama menganalisis ketentuan makanan haram. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam makanan haram. Yang ketiga, siswa dapat menemukan macam-macam makanan haram. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil analisis macam-macam makanan haram. Baik, anak-anakku semuanya,
sebelum Bapak membahas tentang makanan haram, ya, terlebih dahulu, ya, Bapak akan mereview pelajaran pada pertemuan yang lalu, ya. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Makanan halal. Makanan Halal. halal. Baik. Coba di antara kalian siapa yang masih ingat apa yang dimaksud makanan halal? Coba siapa yang masih ingat? Saya Pak, Ya, apa? makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Ya, bagus ya. Kasih tepuk tangan, ya. Ya, bagus ya. Baik. Oke. Bapak akan bertanya lagi. Coba yang masih ingat siapa? Sebutkan macam-macam makanan halal. Saya Pak, Ya, apa? satu halal zatnya, Ya, halal memperolehnya, ya, halal cara memprosesnya, ya. dan halal cara menyajikannya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Baik ya. Itu sekilas tentang materi kita pada pelajaran yang kemarin. Oh ya, ada yang ingat PR-nya? Ada yang ingat nggak? Apa PR-nya? Disuruh membawa contoh makanan halal ya. Masih ingat? Ya. Coba Bapak minta setiap kelompok yang kemarin ya, ketuanya saja boleh ke depan. Hasil tugasnya kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Ya, ini tugasnya. Ini tentang apa? Lihat, ini apa? Gambar apa ini? Ya, sate dan nasi goreng. Ini jenis makanan halal. Ya, bagus. Silakan duduk. Ya. Kelompok 2, silakan ketuanya. Ketuanya. Nah, ini gambar apa ini? Contoh apa? Ikan sama? Ya, bagus ya. Ini contoh makanan halal. Kelompok 3, silakan ketuanya. Ya, ini gambar apa? Gambar nasi. Wah, ini ya, enak. Ini apa? Ya, daging ayam. Ya, bagus. Ya. Bagus ya. Nah, ini kalian sudah mengumpulkan hasil PR yang kemarin Bapak minta ya, yaitu memberikan contoh tentang makanan halal. Kita akan mempelajari tentang apa? Makanan haram. Ya, lihat. Nah, coba kalian amati. Lihat pada gambar, lihat di depan ya. Nah, lihat. Coba amati gambar berikut. Ya. Apa? Nah, ini adalah gambar babi ya. Namanya bipang ya. Itu babi panggang. Ini salah satu jenis makanan yang haram. Coba siapa yang tahu apa itu makanan haram? Sebelum Bapak menjelaskan, makanan haram apa? Apa? Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Iya, bagus ya. Itu ya. Jadi makanan haram adalah makanan yang tidak boleh kita makan. Ya, makanan yang tidak boleh kita makan. Coba lihat. Nah ini, ya. Jadi makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi di dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Sebelum dilanjutkan, coba kalian buka dulu bukunya, ya, tentang makanan haram. Lihat halaman 12 itu tentang makanan haram. Di sana juga ada contoh ya, ada beberapa contoh gambar tentang makanan haram. Baik, kita lanjutkan. Lihat ke depan. Ini ada dalil ya tentang makanan haram. Di sana juga ada, ya, di dalam buku juga ada.
Coba lihat, Bapak akan baca, kalian dengarkan terlebih dahulu. Simak dengan baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa madakaitum wa ma dubiha ala nusubin wa antas taksimu bil azlam. Ini adalah terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, ya, ini merupakan dalil tentang keharaman makanan ya. Jadi ada beberapa macam makanan yang Allah haramkan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Baik. Selanjutnya ya jenis-jenis makanan haram ya. Makanan haram itu pada dasarnya terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah lihat haram aini. Lihat apa itu haram aini ya. Haram ini maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Ya. Ditinjau dari sifatnya ya. Haram ini itu ya terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Lihat. Ada seperti daging babi, kemudian darah, ya. Bangkai, lihat sini juga ada ya bangkai ayam ya, ini tidak boleh kita makan. Jangan sampai kita merasa wah sayang nih ayam ya. Nah itu tetap kalau sudah bangkai berarti tidak boleh kita tidak boleh makan. Lihat, lihat contohnya. Yang pertama lihat dari sifatnya adalah berupa hewani ya. Yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, kemudian buaya, ya, darah hewan, nanah dan lain-lain. Lihat, di sini Bapak menampilkan contohnya ada anjing, kemudian apalagi lihat, ya, ada, nah, ini apa? Kepala babi ya. Nah ini ya. Haram. Selanjutnya ada lagi. Ini apa? Buaya. Ini merupakan contoh hewani ya. Contoh hewan yang haram dikonsumsi. Selanjutnya yang kedua adalah berupa nabati atau tumbuhan. Ya. Nah, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, ya, lihat. Nah, ini apa? Kecubung. Ya. Ada lagi. Apa ini? Ganja. Nah, ini. Ini contoh tumbuhan yang haram dimakan. Selain ini juga ada, yaitu segala jenis tumbuhan yang beracun. Ya. Yang mengakibatkan ketika kita mengkonsumsinya akan mengakibatkan madorot dalam tubuh kita, maka itu haram dimakan. Yang ketiga adalah benda yang berasal dari perut bumi. Ya, lihat contohnya apa saja? Timah, terus aspal, logam, batu bara, ya, minyak bumi. Ini yang berasal dari perut bumi. Apabila kita mengkonsumsi ini semua, maka akan mengakibatkan kematian pada kita. Maka tidak boleh kita mengkonsumsinya. Makanya termasuk kepada benda yang haram dikonsumsi. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, nah, apa yang kedua? Yang kedua adalah haram sababi. Ya, kalau tadi yang pertama haram aini, yang kedua adalah haram sababi. Apa yang dimaksud dengan haram sababi? Nah, lihat. Haram sababi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal.
Akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan makanan tersebut menjadi haram. Ya. Jadi awalnya halal, tetapi bisa berubah menjadi haram. Ya. Selanjutnya lihat apa saja contoh dari makanan yang haram sababi. Nah, lihat. Yang pertama adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang zolim. Ya. Bagaimana? Apa saja yang dimaksud dengan zolim? Yaitu harta yang diperoleh dengan cara merampok, harta yang diperoleh dengan cara berjudi, ya, atau menipu, ya, gitu. Nah, ini menjadikan harta tersebut haram. Ketika kita belikan makanan, maka makanan yang kita makan juga menjadi haram. Coba lihat di sana ada apa? Ada gambar. Ini ya, orang sedang dikejar oleh polisi. Berarti dia seorang pencuri, ya. Nah, kemudian ada lagi KPK. Pernah dengar KPK? Di TV ada ya berita. Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang yang korupsi, uangnya haram, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah uang hasil riba, ya, atau penggandaan uang, ya, atau ya uang yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Nah, ini ya, coba lihat di sini, ya. Ini Bapak menampilkan gambar, ya, akan dilaknat orang yang berbuat riba, ya. Kemudian lihat penggandaan uang gaib. Ini atas bantuan jin, bantuan setan. Nah, ini juga haram. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau makanan itu haram? Ya, tentu saja kita harus tahu dulu apa ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri makanan haram? Yang pertama, lihat adanya dalil yang melarang untuk mengkonsumsi, ya, makanan tersebut, ya. Yang kedua, kotor, ya, menjijikan, kemudian mendatangkan madarat, ya, atau berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, makanan tersebut mengandung racun, ya. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Baik, kita lanjutkan, ya. Kalau tadi ciri-cirinya, sekarang jenis makanan yang diharamkan oleh Allah, ya. Apa saja jenis-jenisnya? Ya. Yang pertama adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang, ya. Yang kedua adalah darah dari binatang, ya, baik binatang halal dari darah kambing, darah sapi, darah ayam, ya, tetap saja, ya, hukumnya haram untuk kita konsumsi, ya. Walaupun misalkan darah tersebut sudah dibuat menjadi masakan atau makanan, ya, menjadi saren atau menjadi dideh, itu tetap yang namanya haram, darah itu haram, ya, tidak boleh dikonsumsi. Baik, sampai di sini. Sebelum Bapak melanjutkan, ada yang mau bertanya nggak? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, apa? Pak, bagaimana kalau ikannya sudah mati? Apakah kita halal? Ya, bagus ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, yang poin pertama, ya, bahwa bangkai itu semuanya haram kecuali bangkai ikan dan belalang, ya. Walaupun ikan sudah mati, sudah menjadi bangkai, tetap halal dan boleh kita makan, boleh kita konsumsi, dengan catatan selagi ikan tersebut masih layak untuk kita konsumsi. Jangan sampai mentang-mentang ikan itu
halal, walaupun sudah ada belatungnya kita makan tidak boleh, ya. Tetapi selagi misalkan itu ikannya sudah mati, baru 2 jam 3 jam tidak busuk, nah itu boleh kita makan dan hukumnya tetap halal. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan. Kita sebagai seorang muslim setelah tahu apa itu makanan haram, apa itu ciri-cirinya, kewajiban kita apa? Nah, lihat. Kewajiban kita adalah menjauhi makanan haram. Ya. Bagaimana caranya? Lihat, yang pertama, ya, tanamkan di dalam diri kita yaitu sikap tidak suka terhadap makanan yang haram. Ya. Yang kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan haram. Ya, jadi kita harus paham apa itu makanan haram, apa ciri-cirinya, apa akibatnya. Nah ini. Selanjutnya, apa akibat ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Pasti ada akibatnya. Apa saja? Yang pertama adalah makanan haram akan merusak kesehatan. Ya. Yang kedua, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dapat merusak amal soleh. Ya. Yang keempat adalah hina dan rendah. Kemudian yang kelima yaitu menyebabkan keturunan yang rusak. Lihat di sana ada Bapak menayangkan gambar orang sedang memegang perutnya. Kira-kira sakit apa? Sakit apa? Sakit perut. Nggak mungkin kan sakit kepala megangnya perut, ya. Nah, biasanya orang yang sakit perut itu, ya, kebanyakan itu disebabkan dari kesalahan dalam mengkonsumsi makanan, ya, ataupun dia memakan makanan yang haram. Kemudian lihat, kita setiap hari, setiap habis sholat kita suka berdoa, suka, ya. Apakah doa kita dikabulkan oleh Allah? Ya, kalau misalkan dikabulkan, berarti Allah secara langsung menjawab doa kita. Kalau seandainya Allah belum mengabulkan, mungkin saja apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu terdapat barang yang haram. Barang milik orang lain, milik teman kita makan itu tidak boleh. Ya, itu yang menjadi akibat dari kita mengkonsumsi makanan yang haram. Baik, anak semuanya sampai di sini paham semuanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya sampai di sini boleh mengacungkan tangan, boleh bertanya. Ya, apa? Ya, bagus ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bolehnya memakan bangkai ikan dan belalang. Tapi tadi tidak disertakan dalilnya ya. Itu tentu saja ada ya. Ini ada hadisnya yang membolehkan tentang memakan bangkai ikan dan belalang. Coba dengarkan ya. Bapak akan membacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa amal maitatani fal jaradu wal futu wa amma damani fatihalu wal kadibu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Paham semuanya? Paham. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugas kelompok. Nanti setiap kelompok silakan berdiskusi mengenai makanan haram. Ya. Kelompoknya tetap saja seperti kemarin ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 1 duduk di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3 di depan. Ya. Seperti yang ada di layar, ini Bapak akan memberikan
Ya, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok masing-masing. Silakan. Lihat di sana ada ya petunjuknya. Kalian mengamati terlebih dahulu ya. Contoh jenis-jenis makanan haram. Kemudian silakan nanti diskusikan. Setelah diskusi, hasilnya nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Per kelompok maju ke depan. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, kalau sudah, Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan nanti dibacakan oleh ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang jenis makanan haram. 1. Haram aini. Haram aini maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Ada yang bertanya nggak? Ada bertanya? Menanggapi? Tidak ada. Ya, silakan duduk baik. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian makanan haram. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ada yang mau bertanya? Tidak. Coba, Bapak mau bertanya. Itu dari pengertian makanan haram. Boleh nggak kita memakan ganja? Tidak boleh. Tidak boleh. Haram halal? Haram. Haram. Bagus ya. Ya, silakan duduk baik. Tepuk tangan kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 3. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang akibat mengonsumsi makanan haram. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, kalau tidak ada silakan duduk. Baik ya. Itu hasil diskusi kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 ya. Bagus ya. Ya, selanjutnya kepada ketua kelompok silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Kelompok 1 hasil diskusinya. Nanti di sini akan Bapak kasih nilai. Baik, sebelum kita evaluasi ya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya. Sampai di mana pemahaman kalian mengenai materi yang tadi disampaikan? Coba, siapa yang tahu apa yang dimaksud makanan haram? Saya, Pak. Ya, apa? Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan oleh Islam. Ya, bagus ya. Baik, coba sebutkan ciri-ciri makanan haram. Siapa yang bisa? Ya, apa? Terdapat dalam dalil yang melarang untuk memakannya. Makanan Ya. yang mengandung racun, makanan yang memabukkan, disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan untuk sesajen atau sesembahan. Ya, bagus ya. Coba satu orang lagi, Bapak yang bertanya. Apa akibat
mengonsumsi makanan haram? Saya Pak, Ya, apa? makanan haram akan merusak kesehatan. Bagus. Apa lagi? Doa tidak akan dikabulkan. Ya, Merusak amal-amal soleh. bagus. Merasa hina dan rendah. Ya, apa lagi? Dan keturunannya rusak. Bagus ya. Nah, itu tentang ya akibat mengkonsumsi makanan haram. Baik. Materi kita Bapak rasa cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba disiapkan buku ininya, buku tugasnya. Ya. Ya, di sini Bapak sudah menyiapkan soal ya. Menyiapkan soal untuk bahan evaluasi kita pada pelajaran hari ini. Coba siapkan bukunya. Silakan ditulis. Silakan dikerjakan ya. Baik. Kalau sudah, silakan ditukar dengan temannya ya. Kita akan koreksi hasilnya. Baik. Coba lihat. Nomor 1. Simpulkan yang dimaksud dengan makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan oleh umat Islam. Siapa yang betul? Ya, bagus. Dilanjutkan. Nomor 2. Coba jelaskan ciri-ciri makanan yang diharamkan oleh Allah. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan madarat, serta berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Yang kelima, makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Siapa yang betul? Ya, bagus. Kita lanjutkan. Skip. Ya, baik. Bagaimana hasilnya? Siapa yang betul 5? Betul semuanya? Ya. Salah satu. Ya. Salah 2 ada? Tidak ada? Ya, bagus. Kalau sudah, ya, silakan dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan hasil evaluasinya. Nanti Bapak nilai. Sini, bawa. Ya. Silakan dulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Jadi, makanan haram itu adalah makanan yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, jenis makanan haram ada 2. Yang pertama haram aini, yang kedua adalah haram sababi. Ya. Kemudian ciri makanan haram, yang pertama terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Yang kedua, kotor, menjijikan, ya. Kemudian mendatangkan madorot. Kemudian makanan yang dapat memabukkan, makanan yang beracun, dan makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selanjutnya, ya, akibat mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dapat merusak amal-amal soleh. Dan yang terakhir adalah hina, rendah, dan menyebabkan keturunan yang rusak. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak. Paham semuanya? Paham. Baik, kalau sudah paham semuanya, ya, Bapak akan memberikan terlebih dahulu PR-nya ya. Kalian pertemuan yang akan datang tulis ya macam-macam makanan haram yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Kemudian nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang minuman halal. Ya, tugas kalian adalah membawa contoh minuman. Ya, membawa contoh minuman halal. Paham semuanya? Baik. Kalau sudah paham, Bapak rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan doa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.